Ada sebuah cuplikan video podcast di mana di dalam video itu ada terdiri dari dua orang. Satu namanya Heri Pras. Kita tahu Heri Pras ini adalah seorang Wahabi. Lalu kemudian ustadznya bernama Zulkarnain, ini juga ustadz Wahabi. Mari kita simak cuplikan videonya. Kita menyaksikan seorang kiai yang dijuluki Singa Aswaja. Beliau beberapa Ini maksud yang disebut mereka Singa Aswaja ini adalah Kiai Haji Idrus Romli. Perlu saudara ketahui ya, yang dimaksud adalah Kiai Haji Idrus Romli. hari ini setelah salah satu Ustadz Salafi meninggal, yaitu Ustadz Yazid Jawas, Seperti terbakar itu ya. seperti terbakar. Apalagi di video Kiai Singa Aswaja yang terbaru membahas mengenai banyaknya orang pentakziah. Nah, tadi dia mengatakan Kiai Haji Idrus Romli itu seperti terbakar. Terbakar Kiai Haji Idrus Romli. Ustadz Idrus Romli kebakar mendengar Ustadz Abdul Jawas meninggal dunia. Saya kira taklah terbakar ya. Tapi kalau dikatakan Kiai Haji Idrus Romli bahagia, bersyukur, bisa jadi iya. Kenapa bahagia? Kenapa bersyukur? Kiai Idrus Romli meninggal Ustadz Abdul Jawas Al-Wahabi. Karena kita tahu ya bahwa Ustadz Abdul Jawas ini kan orangnya luar biasa ya, menyerang umat Islam, menyerang Aswaja. Salah satu amal ibadah yang diserang itu kan misalnya kunut subuh. Dia yang paling keras mengatakan kunut subuh itu bid'ah. Dan menurut hadis Nabi ya, namanya bid'ah itu masuk neraka. Jadi kalau orang dibilang bid'ah pasti masuk neraka. Nah, itu sama dengan Ustadz Abdul Jawas mengatakan orang yang sholat subuh pakai kunut masuk neraka. Tapi anehnya banyak di masjid-masjid Aswaja umat Islam atau umat Islam yang beraliran Aswaja, mereka sholat tapi orang-orang Wahabi suka sholat di belakangnya. Atau banyak orang Wahabi sholat berjamaah subuh di masjid-masjid Aswaja. Malah jelas kata guru mereka, kalau kudut itu masuk neraka bid'ah. Tapi kenapa sholat di belakang imam yang pakai kunut? Ini kan paradok ini. Gurunya bilang masuk neraka, berarti mereka suka masuk neraka dengan orang-orang Aswaja, kan begitu. Jadi itulah mungkin kemungkinan, karena yang sangat sering menyerang umat Islam, umat Aswaja adalah Ustadz Abdul Jawas meninggal pula, maka kemungkinan inilah penyebab Ustadz atau Kiai Idrus Romli bahagia. Misalnya katakanlah Ustadz Wahabi itu 100 orang, meninggal satu, kan bersyukur kita berkurang satu. Mudah-mudahan besok meninggal lagi, kan begitu. Mungkin itu alasan Ustadz atau Kiai Haji Idrus Romli bahagia meninggal Ustadz Abdul Jawas. Bukan terbakar, tapi bisa jadi bahagia atau bersyukur. Kita dengar lagi cuplikan videonya. Lalu beliau di situ menyamakan dengan lebih banyak pentakziahnya Khomeini. Kenapa harus disamakan dengan orang Syiah? Nah, saya perhatikan kenapa Kiai Haji Idrus Romli menyamakan dengan Syiah. Karena sebenarnya mulai itu orang Wahabi. Banyak kita lihat di posting-postingan. Lihatlah Ustadz Abdul Jawas begitu luar biasa. Kalaulah Ustadz Abdul Jawas itu tidak soleh, tidak benar, pasti nggak sebanyak ini yang melayat, yang bertakziah. Tengok ramainya bertakziah meninggal Ustadz Abdul Jawas, menandakan bahwa Ustadz Ada itu benar. Ukuran kebenaran itu kan bukan dari yang melayat. Ukuran kebenaran seorang itu bukan dari dilihat berapa orang yang mentakziah. Kalau itu ukuran kebenaran melayat, maka Khomeini lebih ramai lagi. Di situ sebenarnya alasan kenapa dibandingkan Kiai Haji Idrus Romli terhadap Khomeini. Yang mengawali itu adalah ungkapan orang Wahabi. Tapi ketika disamakan dengan Khomeini, yang Syiah itu, orang Wahabi kejang-kejang. Itu dia. Seandainya nggak dimulai dari orang-orang Wahabi yang membanding-banding, yang mengatakan itulah hebatnya Abdul Jawas, Abdul Jawas yang menziarahi banyak, yang mentakziahi banyak, yang melayat banyak, tandanya Ustadz Jawas itu benar. Kalau nggak dimulai, nggak akan keluar kalimat Kiai Haji Idrus Romli membandingkan dengan Khomeini. Begitu. Jadi begitu, yang benar itu begitu ya. Jadi ungkapan orang yang di podcast ini salah, keliru, tak patut
bohong, dusta. Kita dengarkan lagi cuplikan video mereka ini. Karena mungkin ada bid'ah hasanah gitu. Iya. Bagaimana Ini video hasanah pula dibahas nih. Mungkin bisa bid'ah hasanah. Wong Rasulullah mengaitkan bid'ah sunnah, bid'ah sunnah, bid'ah sunnah. Tadi juga hadisnya itu alaikum bisunnati. Belakangnya Rasulullah berbicara iyyakum wa muhdatsatil umur gitu. Hati-hatilah dengan muhdas, barang yang baru gitu. barang baru? Nah, tadinya berbicara sunnah Nabi itu. Oh, berbicara sunnah Ya, ya. tadi berbicara sunnah. Bukan perkara-perkara duniawi ya. Ya bukan perkara duniawi, itu ubudiyah. Yang dikatakan bid'ah ini bukan dalam perkara-perkara dunia, tapi perkara-perkara ukhrawi. Ini ya agama gitu. Bukan perkara-perkara tadi. Kita komentari dulu ungkapan atau ucapan Ustadz Zulkarnain Al-Wahabi ini ya, yang mengatakan bahwa tidak ada bid'ah hasanah, yang ada itu bid'ah dhalalah finnar. Lalu bagaimana dengan ungkapan Khulafaur Rasyidin yang kedua, yaitu Umar bin Khattab, yang mengatakan ni'ma bid'ah hadhi, inilah sebaik-baik bid'ah, yaitu ketika pada masa Khulafaur Rasyidin ada sholat tarawih 20 rakaat. Sementara di zaman Nabi tidak ada sholat tarawih 20 rakaat. Apakah Umar bin Khattab pelaku bid'ah? Di zaman Nabi Muhammad SAW ketika hidup tak ada itu sholat tarawih 20 rakaat. Lalu dilakukanlah oleh Umar bin Khattab. Apakah Umar bin Khattab pelaku bid'ah? Tidak. Apakah Umar bin Khattab tak tahu hadis kullu bid'atin dhalalah? Pasti lebih tahu lagi Umar bin Khattab hadis kullu bid'atin dhalalah daripada Ustadz Zulkarnain Al-Wahabi ini. Tapi yang harus kita percaya yang mana? Umar bin Khattab atau Al-Wahabi, sekte Wahabi yang mengatakan bahwa bid'ah itu tidak ada yang hasanah? Tentunya kita akan pegang ungkapan atau ucapan oleh Umar bin Khattab yang mengatakan ada bid'ah yang baik. Ni'mal bid'ah hadhih, inilah sebaik-baik bid'ah. Oke. Kalau misalnya kita peganglah cakap Ustadz Zulkarnain ini, bagaimana dengan Syekh Sudais, Imam Masjidil Haram, ketua atau pemimpin Imam Masjidil Haram, yang membaca doa qunut khatam Quran di dalam sholat witir? Pernahkah Rasulullah SAW membaca doa di dalam sholat witir ketika khatam Quran? Atau kita katakan, pernahkah Rasulullah doa khatam Quran di dalam sholat witir? Tak pernah. Tapi dilakukan oleh Sudais berjamaah. Berarti Sudais melakukan bid'ah dhalalah finnar, diikuti lagi sama semua jamaahnya di Masjidil Haram itu. Berarti saat itu semua orang-orang Masjidil Haram yang mengikuti Sudais masuk neraka karena kesesatan, melakukan bid'ah dhalalah. Berani enggak Ustadz ini mengatakan begitu? Atau misalnya Ibnu Taimiyah yang habis sholat subuh baca Al-Fatihah terus sampai terang hari. Beranikah orang Wahabi Indonesia misal mengatakan itu adalah bid'ah? Tak berani. Maka kita simpulkan bahwa Wahabi Indonesia adalah orang-orang yang kita bisa simpulkan tiga. Pertama, tendensius. Yang kedua, paradok. Yang ketiga, standar ganda. Satu sisi dia katakan bid'ah tidak ada yang sesat, tapi di sisi lain ulama mereka melakukan bid'ah tapi mereka diam saja. Mereka yang mengatakan bahwa bid'ah itu adalah masalah ibadah, bukan masalah dunia. Naik pesawat zaman dulu Nabi Muhammad tak ada pesawat, sekarang ada pesawat, maka naik pesawat sekarang itu bukan bid'ah. Yang dimaksud bid'ah ini adalah masalah amal ibadah. Pertanyaannya, kenapa kalian haramkan, kalian bid'ahkan kami aswaja berzikir pakai alat tasbih misbah? Bukankah itu adalah alat? Subhanallah, yang kayak kalian bilang tuh kayak orang-orang Hindu. Itu kan cuma alat menghitung. Kalian yang bilang bahwa bid'ah itu masalah ibadah. Tapi kenapa kalian haramkan ketika kami menggunakan alat? Di situ saja udah ketahuan kalian tendensius, kalian itu standar ganda. Maka sampai ke depan pun kita tidak akan bisa bersama. Karena apa? Karena Wahabi itu
adalah orang-orang yang tidak bisa dipegang cakapnya. Hari ini iya, besok tidak. Tanda ganda. Oke, terima kasih.